Kenalin, nama saya Wulan, WULAN. Jabatan saya, pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Sehari-hari, saya ada di bagian pelayanan paspor kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Di bagian pelayanan, saya bertugas sebagai petugas entry data dan juga scan tambah. Selain itu, saya juga terkadang diperbantukan di bagian lain, seperti mencetak paspor, menyerahkan paspor, dan juga pemeriksaan berkas. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, serta fasilitasi keimigrasian kepada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso nomor 4, Kota Malang, dan memiliki wilayah kerja yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Sebagai instansi pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang memberikan berbagai layanan keimigrasian, seperti penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia, pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing, perpanjangan izin tinggal, hingga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Dalam pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, masih terdapat pemohon yang belum memahami kelengkapan persyaratan dokumen, sehingga menghambat proses pelayanan. Oleh karena itu, saya mengangkat judul aktualisasi mengenai penggunaan media checklist permohonan paspor sebagai sarana untuk membantu pemohon dan petugas memastikan kelengkapan berkas agar pelayanan menjadi lebih efektif, tertib, dan optimal. Judul aktualisasi yang saya ambil yaitu Optimalisasi Pelayanan Paspor melalui Inovasi Checklist Kelengkapan Permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Dalam merealisasikan ide tersebut, saya melakukan beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, yaitu mempersiapkan bahan konsultasi sebelum melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam kegiatan mempersiapkan bahan konsultasi, saya menyusun materi secara jelas dan mudah dipahami oleh atasan. Dalam kegiatan mempersiapkan bahan konsultasi, ada kaitannya dengan nilai berakhlak, yaitu setelah bahan sudah siap, saya menghubungi mentor untuk berkonsultasi terkait ide yang saya ambil. Kemudian, ketika bertemu dengan mentor, saya menjelaskan maksud dan tujuan saya membuat ide aktualisasi tersebut. Saya juga menjelaskan kepada beliau dengan sudah menyiapkan bahan konsultasi berupa beberapa kendala petugas dalam pelayanan paspor terkait kelengkapan. Dalam kegiatan konsultasi ini, nilai berakhlak yang saya terapkan kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan informasi terkait persyaratan dan kelengkapan permohonan paspor. Saya menghubungi petugas terkait dengan persyaratan dan kelengkapan permohonan paspor untuk berdiskusi dan mencari tahu informasi apa saja yang menjadi perhatian penting oleh petugas ketika melakukan pemberkasan. Dimulai dari dokumen dan kelengkapan apa saja yang harus dibawa dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini, nilai berakhlak yang saya terapkan Selanjutnya, pada tahap ini, saya menyusun daftar poin checklist berdasarkan informasi dan persyaratan permohonan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian, poin-poin tersebut disusun secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, agar dapat membantu pemohon dalam memastikan kelengkapan permohonan sebelum mengikuti proses pelayanan paspor. Selain itu, penyusunan checklist juga disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan, sehingga media checkpass dapat digunakan secara efektif sebagai alat bantu kontrol kelengkapan dan kesiapan pemohon. Dalam kegiatan penyusunan daftar poin checklist ini, nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu tahapan kegiatan selanjutnya yaitu saya merancang bentuk dan tampilan media checkpass agar terlihat sederhana, jelas, dan informatif. Desain dibuat dengan memperhatikan tata letak, ukuran tulisan, penggunaan warna, serta penyusunan poin checklist agar mudah dibaca dan dipahami oleh pemohon maupun petugas pelayanan.
Selain itu, media dirancang secara praktis sehingga mudah digunakan dalam proses pelayanan paspor dan mampu membantu pemohon dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan secara lebih tertib dan sistematis. Keterkaitan nilai berhak pada kegiatan ini setelah merancang bentuk dan tampilan media CekPas, yang saya lakukan yaitu menyesuaikan konsep media CekPas dengan kebutuhan dan alur pelayanan paspor yang berlaku di unit kerja. Penyesuaian dilakukan agar media checklist dapat digunakan secara efektif tanpa mengganggu proses pelayanan yang sudah berjalan. Selain itu, isi dan mekanisme penggunaan media juga disesuaikan dengan tahapan pelayanan. Keterkaitan ASN berhak pada kegiatan ini. Kegiatan ketiga. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menghubungi atasan atau petugas yang berkaitan dengan proses pelayanan paspor. Pada tahapan ini, saya menghubungi atasan secara sopan dan profesional untuk melakukan konsultasi terkait desain media CekPas serta menyampaikan tujuan penggunaannya dalam pelayanan paspor. Pada tahapan ini berkaitan dengan nilai ASN berhak. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan dan menjelaskan isi tampilan serta tujuan terkait desain CekPas. Pada tahapan ini, saya menunjukkan desain CekPas serta menjelaskan isi tampilan dan tujuan penggunaannya kepada atasan atau petugas terkait untuk memperoleh masukan. Saya juga tidak lupa berkonsultasi kepada atasan saya, yaitu kepala pelayanan, untuk memperoleh masukan dan arahan. Kemudian dalam tahapan ini, nilai berhak yang terkait Setelah melakukan konsultasi terkait desain CekPas, saya menindaklanjuti hasil konsultasi dengan melakukan revisi dan penyempurnaan desain CekPas sesuai dengan saran yang telah diberikan agar media menjadi lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pada tahapan ini berkaitan dengan nilai ASN berakhlak. Kegiatan keempat. Pada tahap ini, saya menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan uji coba media CekPas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif serta sesuai dengan alur pelayanan paspor di unit kerja. Nilai ASN berhak yang berkaitan pada tahap ini Selanjutnya, sebelum saya mendistribusikan kartu CekPas, saya melakukan sosialisasi kepada petugas pelayanan terkait penggunaan kartu CekPas sebagai media kontrol kelengkapan dan kesiapan pemohon paspor. Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan pembuatan media, manfaat penggunaan checklist dalam membantu proses pelayanan, serta tata cara penggunaannya pada setiap tahapan pelayanan paspor. Nilai ASN berhak yang berkaitan pada tahapan ini selanjutnya yaitu tahap mendistribusikan media checklist kepada setiap pemohon. Pada tahap ini, mendistribusikan media checklist CekPas kepada setiap pemohon paspor serta memberikan penjelasan singkat mengenai cara penggunaannya agar dapat membantu pemohon dalam memastikan kelengkapan dokumen. Keterkaitan nilai ASN berhak pada tahapan ini selanjutnya yaitu tahap menganalisis hasil uji coba. Pada tahap ini, saya menganalisis hasil uji coba media CekPas berdasarkan data yang sudah saya dapatkan dari hasil uji coba untuk mengetahui efektivitas penggunaan media dalam mendukung pelayanan paspor. Keterkaitan nilai ASN berhak pada tahapan ini kegiatan kelima. Selanjutnya, tahapan kegiatan mengumpulkan data hasil uji coba. Pada tahap ini, saya mengumpulkan data hasil uji coba media CekPas melalui observasi dan masukan dari pemohon maupun petugas sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media. Keterkaitan nilai ASN berhak pada tahap ini yaitu tahap selanjutnya yaitu melaksanakan wawancara atau survei kepuasan sederhana terhadap pemohon. Pada tahap ini, saya melaksanakan wawancara atau survei kepuasan sederhana kepada pemohon untuk mengetahui tanggapan serta tingkat kepuasan terhadap penggunaan media CekPas dalam pelayanan paspor. Keterkaitan nilai ASN berhak pada tahap ini
selanjutnya yaitu menganalisis hasil monitoring dan menyusun laporan evaluasi berisi rekomendasi perbaikan. Pada tahap ini, saya menganalisis hasil monitoring dan menyusun laporan evaluasi yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan media Jakpas. Keterkaitan nilai ASN berhak pada tahapan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya Pak Asyamur Alam selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang dan sekaligus mentor dari adik Wulan Nur Azizah. Saya mengucapkan terima kasih atas segala inovasi dan perancangan aktualisasi yang dilakukan selama ini dan sejauh ini. Apa yang dikonsepkan dan apa yang telah dilaksanakan sudah sangat membantu dalam proses pelayanan dan juga membantu dalam proses kegiatan kedinasan di kantor imigrasi ini. Semoga apa yang dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan dapat berjalan, dapat sempurna, dan dapat memberikan kebaikan yang lebih luas lagi bagi jajaran kantor imigrasi 1 TPI Malang dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Fatoni selaku petugas wawancara dari Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Menurut saya pribadi, ini untuk inovasi mengenai kartu Jakpas ini membantu sekali ya untuk petugas wawancara. Karena yang pertama, dengan adanya checklist ini kami dapat screening awal untuk pemohon itu lebih mudah. Karena untuk baik itu dokumen asli maupun fotokopi dan juga terkait penampilannya pemohon, tingkat kerapihan, kemudian pakaian, itu sudah terfilter dari awal. Dan di satu sisi juga ada kolom untuk dokumen pendukung di sebelah sini. Jadi ketika kita meminta dokumen persyaratan tambahan juga bisa terdokumentasi dengan baik. Demikian kalau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rian Hidayat, petugas dari pemberkasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Menurut saya dengan adanya kartu Jakpas ini, saya sebagai petugas merasakan penggunaan kartu checklist paspor ini sangat membantu dalam saya menjelaskan kepada pemohon. Dengan adanya kartu checklist ini, setiap persyaratan yang diajukan oleh pemohon dapat diperiksa secara sistematis sehingga membuat proses pemberkasan jadi lebih cepat dan tertib. Dengan adanya inovasi ini, pelayanan paspor menjadi lebih optimal dan memberikan kepastian serta kenyamanan baik pada petugas maupun pemohon. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari petugas Duta Layanan merasa bahwa dengan adanya kartu checklist permohonan paspor ini terbantu sekali dalam memberikan pemahaman awal kepada pemohon yang akan membuat paspor. Selain daripada itu, dengan adanya kartu checklist permohonan paspor ini juga memberikan dampak positif terhadap pemohon karena pemohon lebih siap dalam menyiapkan berkas apa saja diperlukan sebelum akhirnya memasuki tahap penerimaan berkas. Dampaknya bagi para pemohon yang belum melengkapi berkasnya menjadi berkurang jumlahnya sehingga ini mempercepat waktu pemberkasan dan efisien terhadap waktu. Dan adanya ini kita menjadi lebih memudahkan bagi para pemohon serta bagi para kami petugas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sangat membantu Mbak, karena kan kadang kita nggak hafal apa aja yang diperlukan, jadi ada checklistnya, semua lebih mudah. Iya, lebih cepat. Kalau dalam pemberkasan semuanya enak Mbak, cepet ya, nggak antri. Sudah bagus semuanya. ASN berhak, smarter, bigger, better.